Nih kita udah dikasih harus pakai barcode loh, masuknya itu dibatasin dan semuanya terakomodir rapi. Ada undangan saya, nih bangga banget loh. Nih jadi sejarah kalau saya dapat hadir di tahun 2024 di Ibu Kota Negara. Yang ini souvenirnya, udah siap buat souvenir. Ngambil souvenir sama konsumsi. Baik, oke. Ini sambil menunggu ya. Iya, sambil kita menunggu. Wah, ini bajunya Wiki hari ini gagah sekali loh. Sangat spesial ya. Ini adalah baju Lampung Pesisir yang saya kenakan pada kesempatan kali ini. Dan ini kalau bicara mengenai suasana kebatinan lah ya kalau boleh dibilang. Saya ini masih dalam suasana yang cukup masih terkagum-kagum dengan kayanya budaya Indonesia. Betul. Dan sangat terkagum-kagum dengan baju yang saya pakai sekarang. Memang sangat bagus sekali sih. Betul. Nah kalau Raisa ini lagi pakai baju di daerah mana? Nah kalau saya ini pakai baju adat dari Solok, Sumatera Barat. Dan saya juga pas melihat berkaca gitu kayak wow, hebat sekali, keren sekali, sangat bangga ya memakainya. Dan juga dari pagi tadi ada teman-teman kita di lapangan itu juga memakai baju adat yang berbeda-beda ya. Ya betul sekali, dan tentunya nanti teman-teman yang ada di lapangan ini akan melaporkan kondisi terkini yang ada di Jakarta dan juga di IKN Nusantara gitu ya. Dan tentu saja satu hal yang cukup spesial, perayaan HUT RI ke-79 ini diadakan di dua tempat, Raisa ya? Iya, di IKN Jakarta. dan di Jakarta. Dan yang paling menarik adalah kita akan melaksanakan di dua lokasi dengan perbedaan waktu. Kalau yang di Jakarta dan waktu Indonesia bagian Barat, yang di Kalimantan ataupun di IKN Nusantara dengan waktu Indonesia bagian Tengah. Ini serunya akan seperti apa, kita akan saksikan sama-sama gitu ya. Iya, dan kalau misalnya di IKN sendiri itu sudah ada rekan-rekan kita juga ya di sana. Betul sekali. Kita akan menuju ke Reza Helmi dan Rosalyn Syu yang ada di Istana Merdeka Jakarta. Silakan teman-teman. Baik, selamat pagi. Ini kalau kita membicarakan mengenai persiapan di Istana Merdeka Jakarta, persiapan memang masih dilakukan. Mungkin Anda juga bisa lihat bahwa di belakang kita masih banyak nih kru yang bolak-balik gitu ya. Tadi ada yang bawa catering, ada tim dekorasi juga. Karena persiapannya sudah hampir sempurna ya, Ca ya? Iya, cuma memang dari tadi kelihatannya nih lebih banyak panitia ya yang sedang mempersiapkan untuk mulainya HUT RI di Istana Merdeka. Nah, tadi sih saya lihat belum terlalu banyak yang pakai baju daerah. Betul. Lebih banyak dari rekan-rekan media karena nanti tamu undangan ini kebanyakan akan hadir pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Iya, karena memang terbagi dua begitu ya. Kalau di kawasan sini nanti kita akan melewati jalur dari tamu VIP, sedangkan untuk masyarakat undangan ini bisa masuk dari pintu lainnya begitu, tepatnya di dekat Monas. Jadi kalau di sana tadi kita sempat lihat bahwa antrian cukup panjang karena memang pemeriksaannya cukup ketat juga di sana, dan banyak juga masyarakat yang menggunakan pakaian adat masing-masing gitu ya. Berbeda karena memang tradisinya sudah lama dimulai, Ca ya. Iya. Nah betul sekali, tapi memang kalau bicara tentang pakaian adat ya, memang penggunaan pakaian adat di acara HUT RI setiap tahunnya ini mulai disuarakan ataupun mulai umum dilakukan ini ketika memang pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ya. Karena sebelum masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini kalau HUT RI dengan menggunakan biasanya setelan jas atau kalau yang wanita biasanya kebaya atau batik. Nah, tapi memang setelah era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, masyarakat ini dibebaskan untuk memilih apapun pakaian adat tradisional gitu ya, mereka mau pilih dari provinsi manapun gitu. Dan biasanya itu juga yang kita tunggu, baik itu para menteri, Bapak Presiden, Bapak Wapres juga biasanya menggunakan pakaian adat dari daerah yang berbeda, dan itu ada maknanya tersendiri gitu ya. Nah ini kalau rangkaian menggunakan pakaian adat biasanya dimulai dari kemarin, Ca. Saat rapat di DPR begitu ya, pembacaan pidato tahunan, ini biasanya juga menggunakan adat yang berbeda. Kayak baju yang saya pakai ini sempat dipakai Pak Jokowi pada saat rapat di DPR 2022 lalu. 2022 pas sidang MPR ya. Iya, betul. Jadi boleh diceritain nih, mungkin baju kamu nih pakai baju apa sih sebetulnya? Ini sebenarnya dari Bangka Belitung, jadi maknanya juga cukup banyak. Salah satunya adalah melambangkan
apa ya? Salah satunya kegagahan. Itu dia, saya agak sedikit. Bagaimana kemudian kita mencintai tradisi Bangka Belitung ya? Betul. Karena masing-masing daerah juga punya baju adat kebanggaan mereka masing-masing. Salah satunya ini yang saya gunakan. Kalau kamu gimana? Nah, kalau baju adat yang saya gunakan ini adalah baju adat namanya Tolaki ya. Karena Tolaki itu salah satu suku paling dominan di Sulawesi Tenggara. Nah, kalau kita lihat nih ya, memang agak heboh sedikit ya pemirsa ya. Tapi nggak apa-apa karena untuk menyambut euforia HUT RI di Istana Merdeka kali ini ya. Betul. Ini kalau kita lihat nih ada sanggul Tolaki ya atau kabele, ini hiasan kepalanya ini menggambarkan keagungan atau kemuliaan wanita. Kemudian adalah blouse yang biasanya emang bertangan panjang, kemudian berwarna cenderung gelap ya. Ini melambangkan juga keanggunan begitu ya. Dan kemudian ada kain yang ini saya pakai ini juga kemudian melambangkan bagaimana suku Tolaki ya ataupun suku di Sulawesi Tenggara ini wanita ini memakai baju seperti ini untuk menggambarkan status sosial yang tinggi juga begitu. Betul, ini tahun ini benar-benar spesial begitu ya karena bisa dibilang ini menjadi perayaan HUT RI terakhir yang dilakukan di Istana Merdeka Jakarta. Makanya persiapannya juga cukup padat begitu ya sehingga ini harus tampil secara maksimal dengan persiapan yang maksimal pula walaupun tahun ini untuk pertama kalinya juga ini akan diadakan di 2 lokasi berbeda. Betul. Jadi memang kalau bicara mengenai fokus upacara di detik-detik proklamasi ini terpusat di IKN ya yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, sementara di Istana Merdeka ya maksud kami ya. Istana Merdeka ini lebih fokus kepada nantinya hiburan ataupun kesenian dan pesta rakyat ya. Dan nantinya akan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Maruf Amin dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Nah, serta juga ada tamu VIP, VVIP yang juga nanti akan datang. Kira-kira siapa aja tamu undangannya? Nah, kalian bisa tunggu aja. Tunggu aja karena sesaat lagi sekitar jam 7.15, 7.30 ya tamu-tamu akan mulai berdatangan. Undangannya akan datang sekitar pukul 7.15 sampai dengan 7.30 karena nanti rangkaian acara juga akan dimulai sekitar pukul 8 nanti. 8 akan dimulai dengan ini ya pertunjukan kesenian dan kemudian nanti pada 10 waktu Indonesia Barat ini baru dimulai detik-detik upacara proklamasi. Iya, dan untuk sementara kita kembalikan dulu ke studio karena kita juga masih akan melihat bagaimana perkembangan yang terjadi di Istana Merdeka Jakarta. Ini ya. Iya, di Istana Merdeka memang belum banyak yang terlihat memakai baju adat ya tadi. Tapi yang kita tunggu-tunggu tentunya ada hiburan-hiburan di sana. Menurut informasi yang kami dapatkan itu ada Vidya Diano nanti, lalu juga ada Hi-Fi, ada Malik The Essentials, lalu juga ada penampilan tari tradisional Wiki dan juga paduan suara nih. Betul, dan yang paling penting adalah pelaksanaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 ini diadakan di 2 lokasi, tapi kemudian saling melengkapi satu sama lain gitu ya. Betul. Orang-orang yang mengikuti upacara ataupun Hari Ulang Tahun yang ada di Istana Merdeka Jakarta akan melihat apa yang kemudian berlangsung di IKN Nusantara. Iya, dan sebaliknya yang di IKN juga bisa melihat aktivitas yang terjadi di Istana Merdeka. Ya, bicara mengenai satu hal yang juga bikin kita penasaran, kira-kira Presiden Joko Widodo menggunakan pakaian dari adat mana? Sampai sekarang kita kemudian masih belum tahu ya. Karena setiap kali HUT RI ya, Presiden Joko Widodo selalu mengejutkan kita dengan pakaian adat yang berbeda-beda nih. Dan kita tentunya selalu terpukau ya. Ya, selalu terpukau dan pasti menjadi perbincangan dari masyarakat ya. Bicara mengenai tadi seperti disampaikan oleh Reza terkait dengan tamu-tamu yang akan hadir di sana ya. Selain pejabat dan juga para menteri, 400 warga lokal Balikpapan juga diundang ke istana. Ya, salah satunya itu adalah Ibu Yuli Shinta yang merupakan pengusaha wanita asal Balikpapan yang datang pagi-pagi sekali tadi pagi ke Istana IKN bersama ratusan tamu undangan lain. Ya, seperti apa keseruan persiapan dari Ibu Yuli untuk hadir di Istana IKN? Ini dia liputannya. Seneng banget. Tahun ini kita bisa merasakan bisa upacara Republik Indonesia yang ke-79 di IKN. Hari ini jam 6 pagi kita harus udah berangkat, makanya kita lagi prepare, seneng banget udah mau siap-siap. Undangan itu harus pakai pakaian daerah Nusantara. Jadi saya kemarin itu memilih memakai pakaian Lampung. Jadi saya udah siap-siapin baju udah berapa hari yang lalu saya udah siap karena apa? Seneng banget soalnya, merasa bangga, senang. Ya tahu kan kita kan orang daerah tiba-tiba harus menghadiri upacara kenegaraan itu kayaknya jadi
seperti gugup gitu loh. Iya, ini baju khas Lampung. Ini kain songket Lampungnya, ini baju adatnya. Ada ini. Nah, pakai ini. Kenapa saya pilih Lampung atau yang lain tidak pakai Dayak? Karena kan kami orang sini udah biasa pakai Dayak. Jadi saya mau berbeda. Beneran kita mau berangkat, ini udah cepet-cepet, ini udah pokoknya udah nih, sebenarnya udah pas kapan nggak ya? Udah cocok. Nah macam ini saya mau mempertontonkan ini dong, karena ini khasnya Kalimantan Timur. Jadi kami punya ini lobdoyo, ini hasil tenunan. Nih kita udah dikasih harus pakai barcode loh, masuknya itu dibatasin dan semuanya terakomodir rapi. Ada undangan saya, nih bangga banget loh. Nih jadi sejarah kalau saya dapat hadir di tahun 2024 di Ibu Kota Negara. Yang ini souvenirnya, udah siap buat souvenir. Nah, ada souvenir sama konsumsi. Nih, yang enak nih ada Garuda, undangannya harus di figura nanti kenang-kenangan. Berangkatnya kita semuanya berkumpul di Kapolresta Kota Balikpapan. Itu jam 6 pagi udah harus berangkat. Hari ini. Semangat banget ya. Iya. Bu Yuli untuk mengikuti hari ulang tahun ataupun upacara kemerdekaan Republik Indonesia di IKN Nusantara. Betul sekali. Bajunya sama ternyata. Bajunya sama dari Lampung juga. Dan Okay. bukan hanya Bu Yuli saja loh. Yeah. Nanti banyak sekali warga di IKN yang juga bisa mengikuti jalannya upacara. Betul. Dan mereka akan berkumpul di Plaza Seremoni yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat umum di sana. Nah, seperti apa suasana di sana, nanti kita akan berjumpa dengan teman kita Giselle yang ada di sana begitu ya. Iya. Tetap bersama kami, sejenak kami akan segera kembali. Ya, masih di dahsyatnya Nusantara Baru HUT RI ke-79. Wow. Ya. Oke, kalau bicara mengenai apa yang kemudian sangat spesial gitu ya dilakukan di HUT RI ke-79 adalah kita akan memperingati HUT Republik Indonesia ke-79 di dua tempat. Kalau di IKN akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo selaku inspektur upacara yang akan didampingi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Iya, sementara itu kalau di Istana Merdeka Jakarta akan dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka. Betul sekali. Dan bagaimana sebetulnya keseruan yang ada di IKN, pemirsa, peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia hari ini juga begitu spesial karena pertama kalinya digelar di Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur. Dan sudah ada rekan Dilami Aulia yang berada di sana. Ya Dilami, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat pagi pemirsa. Saat ini menunjukkan pukul 07.52 WITA dan memang ini sudah mulai tamu undangan memasuki kawasan Istana Negara, Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Dan jika bisa dilihat kondisinya, ini memang sejumlah persiapan sudah rampung dilakukan dan untuk upacara bendera ini akan diselenggarakan pada pukul 11.10 WITA. Nah, salah satu syarat untuk menjadi tamu undangan di IKN adalah kita harus menggunakan baju adat. Untuk saat ini saya menggunakan baju dari Bodo Makassar dan juga di sini rekan-rekan awak media dan juga para tamu undangan terlihat tampil begitu ceria dan juga begitu luar biasa karena menggunakan pakaian adat dari daerahnya masing-masing. Dan pemirsa, memang untuk pelaksanaan upacara ke-79 Republik Indonesia ini diselenggarakan di dua tempat, yakni di Jakarta dan juga di IKN. Jika di IKN ini memang akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, didampingi oleh Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Sementara untuk di Istana Merdeka Jakarta ini akan dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan didampingi oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Ini tentunya sangatlah luar biasa, antusiasme sangat meriah. Jika bisa saya ceritakan, kemarin saya juga sampai di Balikpapan begitu ya. Dan kalau di Balikpapan sendiri ini tingkat okupansi ketersediaan hotelnya sudah lebih dari 80%. Ini artinya memang sejumlah masyarakat juga hendak ingin menyelenggarakan ya upacara di IKN sehingga mereka harus berdiam diri dulu di Balikpapan. Kemudian
jika dilihat ini juga tamu undangannya bukan hanya dari pihak Menteri Kabinet Indonesia Maju, namun juga ada 1.000 masyarakat yang memang dapat menonton secara langsung begitu ya perayaan upacara bendera ke-79 di IKN. Dan ini juga pertama kali menjadi upacara bendera yang hybrid begitu ya. Nanti di IKN ini juga akan ditampilkan begitu layar besar untuk melihat bagaimana kondisi Istana Merdeka. Begitupun sebaliknya di Istana Merdeka akan ditampilkan bagaimana prosesi dan juga upacara bendera di IKN begitu ya. Dan juga dapat kami informasikan bahwa untuk rangkaian HUT ke-79 ini memang sudah diselenggarakan dari pukul 00.00 WITA yang pada malam tadi ini sudah ada apel dan juga ada renungan suci begitu ya. Dan kemudian dilanjutkan nantinya ini akan ada pukul 9 WITA akan ada kesenian-kesenian dan pameran kesenian-kesenian sebelum nantinya akan dilaksanakan upacara bendera. Dan untuk penurunan nanti akan dilaksanakan pada tepatnya pukul 17.00 WITA. Nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana antusiasme dari seluruh masyarakat Indonesia untuk menyambut pertama kali upacara di Ibu Kota Nusantara. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Dilami. Ya. Wow, kita sudah tidak sabar ya tentunya. Betul, dan nanti kita akan kembali ke Dilami tentunya untuk mengikuti perkembangan yang ada di IKN Nusantara. Nah, tadi kita sudah sempat saksikan persiapan undangan yang akan mengikuti upacara HUT RI di IKN. Betul, dan kali ini kita akan coba menghubungi Bu Yuli yang sudah sampai di manakah saat ini? Kita lihat ya perjalanannya. Bu Yuli, apa kabar? Selamat Halo, pagi. Ibu Yuli. Ya, Bu Yuli, apakah sudah sampai di lokasi upacara bendera atau seperti apa saat ini? Nampaknya audionya masih termute, Bu Yuli, silakan. Iya, nampaknya masih di mute, Iya. Bu Yuli. Tapi kalau kita lihat, Ya. wah sudah dress up ya. Ya, betul sekali, menggunakan pakaian adat Lampung. Tadi kalau kita sempat lihat kondisinya Bu Yuli sekarang sedang berada di dalam mobil ya. Iya, di dalam bus ya mungkin ya itu. Masih dalam perjalanan menuju ke IKN Istana. Nusantara. Betul. Baik, halo Bu Yuli. Selamat pagi Bu Yuli. Oke, baik. Ini nampaknya masih juga kemudian berada di perjalanan dan di belakang dari Bu Yuli juga ada penumpang-penumpang lain ya, Betul. undangan-undangan lain. Karena memang warga itu sebenarnya bisa menonton. Betul sekali, dan kalau kita bicara mengenai excitement ataupun mungkin semangat dari teman-teman undangan yang menuju ke IKN Nusantara ataupun yang ke Istana Merdeka Jakarta ini juga pasti sudah sangat semangat ya. Nah, bicara mengenai kegiatan yang ada di Istana Negara Merdeka, Jakarta, kita akan ke rekan Reza Helmi dan Rosalin. Ya, silakan teman-teman. Baik, Wiki, Raisa dan juga pemirsa, Anda kembali bersama kami di Dahsyatnya Nusantara Baru. Merdeka. Merdeka. Jadi harus semangat pagi-pagi Harus semangat, begitu ya, ya. karena memang persiapannya masih terus dilakukan. Ya. Kalau menurut jadwal yang kami dapatkan, memang tamu undangan baik itu dari masyarakat maupun tamu VIP sudah mulai boleh diperkenankan untuk masuk Ya. sekitar pukul 7.15 atau sebentar lagi begitu ya, Cah, ya? Betul, dan mereka akan masuk dari pintu Sekretariat Negara ya untuk memasuki Istana Merdeka. Nah, tapi Reza nih, kalau kita ngomong-ngomong soal upacara kali ini, memang ini perdana ya kita laksanakan secara hybrid baik di IKN maupun Istana Merdeka. Nah, memang sejak tahun 1950 ya di era kepemimpinan Presiden Soekarno saat itu, Istana Merdeka dari tahun ke tahun terus menjadi tempat diselenggarakannya upacara ataupun perayaan HUT RI ya. Dari 1950 di Istana Merdeka, satu-satunya penyelenggaraan upacara sempat berpindah itu ketika tahun 1963 di Gelora Bung Karno, karena ketika saat itu Gelora Bung Karno baru saja rilis begitu ya, baru saja meluncur, dan untuk memperkenalkan Gelora Bung Karno maka upacara diselenggarakan di GBK begitu ya. Tapi kali ini nih baru pertama kalinya lagi kemudian upacara dilakukan tidak hanya di Istana Merdeka tapi juga di IKN ya. Jadi sudah 73 kali kalau Yes. dihitung ya, dan ini sepertinya akan jadi yang terakhir. Tapi kalau kita ngomongin soal upacara sendiri, sebenarnya ini kan memiliki makna tersendiri. Yes. Apalagi sejarah dari upacara ini cukup panjang begitu ya. Kita pertama kali 1945 saat itu detik-detik proklamasi dibacakan, sehingga memang rangkaian acara dari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini cukup panjang, sudah dimulai sejak dini hari tadi gitu ya. Ada sekitar pukul 12 tadi baik itu Pak Jokowi maupun
Amin ini mengunjungi, merefleksi lagi bagaimana proses kemerdekaan kita di Taman Makam Pahlawan kalau di Jakarta begitu ya. Jadi untuk melihat dan mengenang lagi bagaimana perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita yang bisa mendapatkan kemerdekaan begitu, meraih kemerdekaan yang memang tidak mudah begitu, dan itu menjadi refleksi masing-masing. Kalau kita ngomongin tema sebenarnya tema di kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Temanya itu Nusantara Baru, Indonesia Maju. Kamu mau ngetes saya ya? Sorry, saya hafal soalnya. Ya, bicara mengenai Nusantara Baru, Indonesia Maju. Ini kan mengenai tentang bagaimana kemudian transformasi dilakukan ya di HUT RI yang ke-79 kali ini. Ibu kota akan segera resmi berpindah ke Ibu Kota Nusantara, dan transformasi tidak hanya diharapkan merupakan transformasi fisik ibu kotanya saja yang berpindah, masyarakat, ASN, pemerintahan yang pindah saja ke IKN begitu ya, tapi bagaimana pola pikir, mindset, dan semangatnya ini juga terus menggelora ya untuk kemudian mendorong bagaimana pemerataan dan Indonesia Maju, Indonesia Emas di tahun 2045 akan terwujud salah satunya melalui pemindahan ibu kota ke IKN. Dan kalau kita lihat pemerataan ini memang pemerataan dalam segala hal, salah satunya adalah ekonomi, karena memang investasi yang dibangun di ibu kota negara Nusantara ini cukup luas. Begitu kalau kita lihat ini kan menjadi ajang untuk memamerkan bagaimana kemegahan dari IKN, baik itu ke masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia, karena ini pasti akan menjadi sejarah baru begitu ya, di mana kita untuk pertama kalinya mengadakan dua upacara berbeda. Satunya adalah di ibu kota baru, tapi ini akan menjadi apa ya, kebanggaan dari masyarakat Indonesia sendiri, terutama melihat bagaimana pemerataan yang kemungkinan akan terjadi, termasuk permasalahan ekonomi. Nah, ini diharapkan menjadi atau membuka peluang dan juga lapangan pekerjaan baru seperti ya di sana begitu, Caya. Nah, perayaan yang dilakukan begitu ya di ibu kota Nusantara, kemudian juga dilakukan di Jakarta. Nah, sebenarnya bukan hanya Indonesia yang melakukan perbedaan tempat ya untuk upacara kenegaraan. Contohnya kalau kita lihat dari negara-negara lain seperti misalnya Belanda ya, ibu kotanya itu di ibu kotanya di Amsterdam, tapi kemudian upacara kenegaraan, kemudian juga upacara pengangkatan raja ini justru seringnya dilakukan di Den Haag. Kalau bicara Swiss juga ibu kotanya Bern, tapi kemudian banyak sekali upacara atau kegiatan pemerintahan yang dilakukan di kota-kota lainnya yang kemudian terkenal akan popularitas keberagaman dan juga keindahan alamnya. Gitu, jadi memang ini akan menjadi sejarah baru bagi masyarakat Indonesia. Untuk pertama kalinya kita akan melihat, tapi kalau di awal menyebutkan upacara untuk pertama kalinya hybrid, sebenarnya kalau kita refleksi lagi beberapa tahun ke belakang begitu, pada saat COVID kan juga sempat dilakukan 2020 bahwa upacara hanya sekitar 20 orang di orang istana saja yang boleh di sini, tapi kita bisa menyaksikan itu secara virtual, digital begitu, dan masyarakat juga bisa berpartisipasi di sana. Nah, kalau sekarang sudah kembali normal, pandemi sudah tidak ada, masyarakat juga bisa dibilang war ticket gitu ya, untuk mendapatkan kesempatan datang ke sini merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun ini, dan lagi-lagi menjadi sejarah baru bagi masyarakat Indonesia. Karena dari tahun ke tahun kita masih membuka masyarakat yang ingin sekali gitu ya berantusias untuk menyaksikan langsung upacara HUT RI di Istana Merdeka. Bahkan yang tahun ini pun dibuka sebetulnya untuk umum ya. Masyarakat bisa daftar secara online. Itu nantinya akan ada banyak sekali ya pertunjukan kesenian sampai dengan penurunan. Akan dimulai pukul 8 nanti. Nah, tapi saya pun ini baru pertama kali untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia di istana. Jadi benar-benar saksi sejarah yang luar biasa. Ocha juga dia sama ya. Tadi kan di mobil Reza nanya ya waktu perjalanan ya. Siapa yang kamu tunggu-tunggu kalau RI? Saya tunggu-tunggu penugasan di Istana Merdeka, dan hari ini terwujud sepertinya. Kita juga akan melihat bagaimana nanti keseruan dan juga rangkaian acara yang akan dimulai sebentar lagi. Untuk sementara kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Reza dan Rosalin. Oke, itu kalau bicara mengenai undangan ini war ticket kata disampaikan oleh Reza sama Ocha juga ya. Tapi bicara mengenai undangan, tentu saja kita akan kembali menghubungi salah satu Ibu tamu Yuli. Undangan di KN ya, Ya, betul sekali. Halo Bu Yuli, sudah di mana Bu Yuli ini? Sudah dekatkah ke lokasi upacara nanti atau seperti apa? Bagaimana Bu Yuli? Ke tempat upacara. Ini kita lagi menuju ke tempat upacara. Halo Mas, semuanya Bapak Ibu. Halo, ya. Coba. Lagi dong suaranya, semangat. Tuh, pada tuh. Nah, ini pada siap-siap semua nih.
Baik, ini kalau saya lihat banyak sekali anggota apa ya, ini IWAPI kalau tidak salah, Ikatan Pengusaha Wanita, begitu ya? Iya, Ikatan Wanita Indonesia. Oke, baik. Ini semuanya kompakan pada pakai baju daerah masing-masing atau seperti apa? Gimana tuh waktu itu ngatur-ngaturnya? Siapa yang mau Dari pakai mana baju aja apa nih baju dan daerahnya lain-lain? ya? Mas, jadi di sini di dalam bus ini bukan IWAPI saja, tapi berbagai organisasi. Ada dari Kadin, ada dari mana nih Mbak? Dari mana Bu? Dari mana? Dari Persib nih, alhamdulillah. Ini Ibu dari mana nih? Forum Komunikasi Paguyuban Balikpapan. Iya, yang lain Bapak Ibu? Ya. Dari Puna Paskibraka Indonesia. Itu dari mana tuh Bu? Ke Sulawesi Selatan. Ya tuh, ini dari Balikpapan semua. Nih nah, tambah nggak Mas? Tambah nggak semua nih? Mana dong? Aku lagi maju nih. Nah Bu, dari mana? Ya, tapi dari PD. Oke, ini dari mana Bu? Paskibraka. Oh, Paskibraka juga. Dari sana? Yang lain dari mana Pak? Dari mana Pak? Surabaya. Oh, Surabaya. Yang Balikpapan jadi ini di bus ini campur Mas, campur nih. Oh ini ada Bapak Ketua Kadin nih, dari Bapak Ketua Kadin nih. Aduh, ini dari mana Bapak Ibu? Dari Balikpapan. Nah, tuh rame udah. Iya. Wow. Tetap berhati-hati Bu Yuli dan juga rekan-rekan yang saat ini masih dalam perjalanan. Tetap semangat karena kemudian saya yakin kalau sudah pakai bajunya all out, nanti juga pada saat sampai ke IKN Nusantara juga akan lebih semangat lagi, Dan akan lebih all out antusiasnya lagi gitu memang ya. terasa ya sampai sini ya. Kita juga Betul menjadi sekali. tambah semangat nih. Ibu Yuli tetap semangat, hati-hati di jalan ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Yuli. Terima kasih.